Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Gimana bapak-bapak hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Amin. Jadi semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, di sini kami dari CGP atau calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes. Saya sendiri sebagai observer yaitu Muhammad Fajar Permana. Di sebelah saya itu ada Pak Imron yang akan menjadi coach dan Pak Ujang yang akan menjadi coach. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan yaitu demonstrasi kontekstual mengenai praktek coaching. Nah, di sini ada saya sebagai observer, nanti akan menjadi observer Pak Imron dan Pak Ujang yang akan melaksanakan praktek coaching. Nah, di sini Pak Imron sebagai coaching dan Pak Ujang sebagai coach. Nanti akan saya coba jelaskan dulu. Ya, di sini ada sebelum melakukan praktek coaching itu ada alurnya, Pak. Ya, alurnya itu adalah tirta. Tirta itu apa saja? Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Jadi nanti ketika berdiskusi, tujuan apa yang ingin dicapai dari diskusi tersebut atau proses coaching tersebut. Yang kedua, identifikasi. Nah, jadi nanti akan mengidentifikasi apa saja yang ada dalam percakapan tersebut, tentunya dari tujuan yang awal yang akan dicapai. Yang kedua, rencana aksi. Rencana aksi itu adalah kegiatan yang akan dilaksanakan dari tadi. Apa sih permasalahan yang didapat dari percakapan yang awal gitu. Nah, yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu nanti sepenuhnya akan diberikan kepada coach yang akan melaksanakan kegiatan di masyarakat atau misalnya kegiatan dia keluhannya apa gitu Bapak Ujang. Nah, saya akan mencoba menjelaskan rubriknya terlebih dahulu nih. Ada prasupervisi dan ada observasi dan pasca percakapan. Jadi nanti ada 3 kegiatan. Nah, ini kita melaksanakan kegiatan yang pertama Bapak-bapak, yaitu prasupervisi. Saya akan menanyakan kepada Pak Imron sebagai coach ya, yang akan melakukan kegiatan coaching. Yang pertama Pak Imron, kompetensi coach apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak observer ya. Jadi ada 3 poin yang akan saya kembangkan ketika saya akan melakukan observasi nanti. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan selanjutnya yaitu pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Itu yang menjadi kunci saya ketika nanti akan melakukan observasi di kemudian hari seperti itu Pak. Nah, kita kan ada 3 kompetensi sebagai coach nih Pak. Iya. Sebagai coach nanti akan menanyakan kepada coach ada 3. Yang pertama tadi kehadiran aktif, kehadiran penuh gitu, menjadi pendengar yang aktif, dan satu lagi itu adalah pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi tersebut manakah yang Pak Imron akan kembangkan dari 3 kompetensi tersebut? Menurut saya, setelah saya analisa permasalahannya, akan saya observasikan dengan teman coaching saya, yaitu tentang tadi 3 poin itu, tapi saya ambil benang merahnya yang mendengarkan aktif Pak, seperti itu. Jadi mendengarkan aktif Iya, Pak. yang jadi benang merah. Iya, jadi dari apa namanya? Tadi yang mendengarkan aktif itu tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya yaitu karena saya akan diobserver oleh teman saya, maka tujuan akhir yang berkaitan dengan masalah yang saya hadapi di kelas yaitu kita dengan mendengarkan aktif mampu memecahkan masalah serta menganalisa apa-apa saja yang perlu dipersiapkan ketika kita menghadapi masalah tersebut Pak. Karena masalah yang saya hadapi yaitu tentang menurunnya prestasi dan motivasi siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti itu. Jadi intinya itu karena mencoba menjadi pendengar yang aktif ya, agar bisa memecahkan permasalahan yang tentunya ini dalam konteks coach ya, kegiatan menjadi coach dan coaching seperti itu. Nah, ini tadi kegiatan pertama. Kegiatan kedua kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya, kita akan melaksanakannya di ruangan sebelah. Jadi Bapak Imron dan Pak Ujang untuk mempersiapkan diri mengikuti atau melaksanakan kegiatan coaching. Dipersilakan Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Imron. Oh iya. Halo. Apa kabar Pak Imron? Alhamdulillah sehat. Iya. Tuh, Pak Imron. Ada Ya. keperluan apa Pak Imron? Ya biasa ini Pak. Yang pertama tentunya saya bisa turun kalau udah lama nggak sering ngobrol nih. Kalau kita kesibukan masing-masing jadi merupakan usaha lain. Jadi ya sambil ngobrol-ngobrol, sambil silaturahmi, ada permasalahan Pak yang sampai sekarang menjadi kerisauan saya ketika mengalami ini. Masalah apa nih? Seperti itulah Pak. Kalau kita di sekolah ya berarti itu masa sekolah. Iya, kan banyak. Iya. Kira-kira apa nih? Ini berawal dari keluhan wali murid berkaitan tentang kondisi anak-anak mereka yang mengalami menurunnya prestasi. Dan wali murid tersebut mengatakan keluh kesahnya kepada saya. Dan memang anak wali murid tersebut memang yang mengampu saya, sehingga otomatis ngobrolnya sama saya, minta solusinya sama saya, sehingga nggak mungkin dong kalau saya sendirian menyelesaikan masalah ini. Itu ada partner atau ada ruang diskusi, tempat diskusi untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi tujuannya itu kesini tadi ya tentang Iya. adanya dari laporan lah ibaratnya keluhan dari wali murid Iya. mengenai Menurunnya. menurunnya kualitas atau minat belajar anak lah di sekolah. Nah, inilah diskusi. Iya. Nah, ini Pak Imron. Kira-kira dari hal tersebut, Pak Imron sudah mencari belum? Apa sih sebenarnya yang menjadikan anak ya? Ini kan motivasi ya, yang motivasi anak yang berpengaruh pada hasil belajar. Kira-kira Pak Imron sudah pernahkah mencari tahu kenapa sih sampai terjadi seperti itu? Iya betul. Jadi ketika wali murid tersebut mengutarakan hal demikian, malam Senin minggu yang lalu saya itu berkeliling ke kampung yang menjadi anak-anak siswa saya itu tinggal. Di situ saya menemukan dua fakta. Yang pertama, anak-anak tersebut senangnya mabar, Pak, main bareng. Nah itu yang lagi booming sekarang itu. Dan yang kedua, orang tuanya itu tidak memperdulikan ketika anaknya melihat TV. Bahkan televisi sekarang kan di bawahnya itu ada tontonan dewasa, tontonan anak-anak, tapi tidak menghiraukan itu. Sampai larut malam pun orang tuanya kayaknya diam-diam aja. Makanya ini menjadi keresahan saya. Pantesan sekolahnya berangkatnya terlambat, di sekolahnya udah ngantuk, kelelahan, dan ujung-ujungnya berpikirnya juga malas. Itu yang mengakibatkan prestasi menurunnya melalui kejadian seperti itu. Jadi intinya ini apa namanya menurunnya minat siswa dalam belajar itu efeknya ke hasil belajar karena tadi di rumahnya orang tuanya ngejor ngawur lah. Iya. Ininya lah ngawur. Itu ya Pak. Nah setelah itu tadi ada poinnya nih, Bapak sudah berkeliling kampung lah. Kampung. Nah, usaha apa sih yang sudah Bapak lakukan terkaitannya dengan hal ini ya di sekolah? Usaha apa yang sudah Bapak lakukan? Ya tentunya ketika kita menemukan sebuah permasalahan pasti keresahan itu ada ya, dan mencoba untuk mencari jalan keluar untuk bisa meminimalisir kesalahan terulang kembali. Tindakan-tindakan yang pernah saya lakukan antara lain yaitu setiap di awal pembelajaran itu biasanya saya memberikan ujangan-ujangan yang berkaitan tentang apa sih manfaatnya kalian seperti itu, dan kalau melakukan kegiatan tersebut di luar jam-jam yang seharusnya tidak baik untuk perkembangan anak-anak itu nanti efeknya apa seperti itu. Jadi dalam hal di pendidikan ketika mengajar saya sering mengutarakan hal itu, dampak buruk, dampak negatif dari permainan-permainan yang akan merusak psikologi anak tersebut. Dan yang kedua, tentunya kita sebagai seorang guru kalau misalnya permasalahan tersebut tidak diselesaikan secara cepat, nantinya akan berakibat fatal dan
mengganggu perkembangan anak tersebut ke level berikutnya. Jadi apa namanya ada 2 poin ya. Iya. Yang pertama jelas setiap pembelajaran itu awal pembelajaran Iya, dikasih Bapak mengasih wejangan-wejangan. ibaratnya nasihat, Nasihat. memberi nasihat kepada anak. Nah, Iya. selain itu Pak, sudah nih Pak, sudah pernah kan gitu koordinasi dengan beberapa pihak. Contoh ini kan kaitannya dengan ujian ini terlambat ya. Iya. Nah, disiplinnya siswa nih karena akibat main game, dalam arti mabar atau yang Iya. kita itu mengakibatkan anak-anak itu malas untuk sekolah ataupun sekolah pun ngantuk. Jadi minat belajarnya turun karena ngantuk tadi. Sudah pernah berkomunikasi dengan contoh wali murid, ini kan lebih ini di rumah wali murid sudah pernah belum? Kalau hal seperti itu karena ini mungkin peristiwa baru ya, memang ada peristiwa sejenis seperti itu. Tetapi dengan peristiwa-peristiwa yang lalu itu dapat terselesaikan. Tapi yang ini memang cukup berat, perlu ada kolaborasi antara seluruh warga masyarakat dan warga sekolah. Jadi kalau masalah yang dulu-dulu dapat terselesaikan dengan baik tanpa melibatkan orang tua maupun kepala sekolah. Tapi masalah yang sekarang ini cukup rumit karena korbannya bukan satu orang saja, tapi hampir sekelas. Makanya menjadi keresahan wali murid untuk mencari jalan keluar seperti ini. Iya, ini kan apa namanya tadi orang tua atau wali murid bilang bapak seperti itu ya. Terus bapak ingin mencari solusi seperti apa? Nah ini kesempatan sebenarnya ya bapak. Bapak tadi menyebutkan di awal kan bahwa orang tua itu istilahnya cukup open, bukan? Ya nggak. Jadi orang tua itu melepaskan anaknya mau pulang jam berapapun, mau main game apapun, mau apapun ini kesempatan bapak juga. Nah ini sih ada sekedar masukan ya, Pak. Ya ibaratnya jadi salah satu solusi tadi gitu koordinasi dulu. Ya ini orang tua itu karena lebih banyak anak itu lebih banyak di rumah porsinya ketimbang di sekolahan. Ketimbang di sekolah dengan kita lah sebagai guru. Jadi ini salah satu solusi juga. Apa namanya? Agar orang tua juga bisa berperan aktif, bukan hanya misalkan bisa. Ya, jadi rencana Bapak untuk menanggulangi ini nih, setidaknya meminimalisir lah. Ya. Itu seperti apa? Berkaitan dengan rencana tentunya kita mempunyai hitung-hitungan tersendiri ya. Yang ini karena berkaitan dengan kalau misalnya siswa di stop langsung otomatis berdampak juga pada perkembangannya. Apalagi kita sekarang menerapkan kurikulum merdeka yang dimana salah satu poin dari pembelajarannya itu berpihak pada murid. Jadi bagaimana caranya kita meneramu strategi supaya anak tersebut dibiarkan secara utuhnya jangan, di top dadakan jangan. Kira-kira imbang seperti itu. Jadi yang pertama saya akan laksanakan yaitu rencana yang akan datang. Pertama saya tentunya akan berkoordinasi dengan sekolah. Karena bagaimanapun juga kepala sekolah dan pemegang keputusan terbaik dari sebuah instansi. Terus juga tentunya satu lagi guru agama. Saya akan berbicara pada guru agama untuk lebih menekankan pentingnya nilai-nilai agama dalam pendidikan karakter dan tentunya dengan melibatkan guru agama mampu membimbing jiwa anak ke lebih baik kontaminasi oleh konten-konten yang tidak mendidik seperti itu. Dan yang paling penting yaitu kita tentu berkolaborasi dengan wali murid karena bagaimanapun juga wali murid itu adalah titik sentral dan artinya kita sebagai seorang guru di sekolah paling berapa jam sih, selebihnya kan di ruang keluarga, bagaimana keluarga itu membimbing, menuntun segala perkembangan anak tentunya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun masyarakat. Ada 2 poin tadi. Yang pertama koordinasi dengan lingkungan sekitar sekolah dulu. Jadi kalau sekolah penting kan bahwa permasalahan ini bukan hanya permasalahan kelas 4 saja. Bahkan mengaku kelas 4 ya, tapi bukan hanya kelas 4 saja. Ini hampir semua itu mengalami itu karena kemarin habis COVID ya Pak. Ini tidak inilah gitu. Nah yang kedua guru agama. Penanaman poin-poin nilai karakter itu juga ada di kurikulum merdeka nah itu penanaman karakter bahwa boleh memakai gadget tapi digunakan sesuai dengan porsinya sesuai umurnya juga gitu. Nah tadi juga orang tua juga. Nah ini ada juga sebuah menurut saya ada sebuah alternatif juga. Nah nanti ibaratnya anak boleh memegang gitu, boleh sekolah juga boleh pakai asal digunakan seperti mana mestinya gitu kan. Di rumah juga ada mungkin
bisa membuat kesepakatan, orang tua juga bisa, dan ya nanti gimana caranya saya bisa kita sebagai guru apa gitu sebagai ibaratnya ada di lingkaran permasalahan ini, jadi nanti bagaimana caranya untuk mengatur bahwa bisa loh kita membatasi anak dengan cara apa, kita membuat peraturan, ya membuat aturan bahwa anak boleh bermain game sekian jam, misalnya untuk belajar, boleh bermain game untuk berinvest otak anak. Nah, dari rencana aksi tadi, terus kemudian kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan untuk membantu, yang membantu ibaratnya agar minat anak bisa naik lagi. Ya tentunya dalam hal ini kita tidak bisa berjalan sendiri ya. Iya, Ada tim Ada tim. atau kolaborasi lah. kolaborasi dengan sejawat maupun di rumah pun gitu kan. Jadi yang pertama saya akan guide pertama itu keluarga. Pertama penting sekali di sini karena supaya anak lebih mengenalkan nilai-nilai agama ke dalam jiwanya. Kedua terus mungkin dari kepala sekolah agar setiap upacara hari Senin bisa menyampaikan amanatnya dengan baik dan bijak yang mudah-mudahan dapat dimengerti oleh anak. Dan yang ketiga, nanti rencananya itu ketika bagi rapor, kan otomatis wali murid dikumpulkan. Nah itu momen terbaik untuk menyampaikan pesan dan pesan tentang perkembangan anaknya maupun saran-saran dari gurunya yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan dan menumbuhkan kembali minat belajar siswa supaya lebih Sebenarnya sudah ada gambaran nih Pak. Gambaran, ya. Nanti seperti apa yang akan dilaksanakan, dan apa namanya setelah pertemuan kali ini kira-kira apa sih yang bisa Pak Imron ambil, cari apa yang bisa ya baik. Ini sebelumnya terima kasih Pak sudah bisa menerima saya dengan keluh kesahnya, dan tentunya perasaan yang pertama saya dapatkan senang karena ada teman curhat yang bisa memberikan solusi dan tentunya bisa saling mendukung antara kedua. Dan yang kedua, dengan bicara 4 mata seperti ini ada sedikit cahaya penerang dalam tindakan kita agar lebih baik supaya apa-apa yang kita harapkan melalui diskusi seperti ini dapat tercipta pembelajaran yang baik, kolaboratif, interaktif, dan tentunya atraktif. Jadi yang pertama senang, ada pencerahan baru, ada suatu pemikiran yang bagaimana menciptakan pembelajaran yang baik, itu, dan tentunya kita sebagai seorang guru harus saling memberi semangat dan berkoordinasi pada siapapun dimanapun dan dalam kondisi apapun. Terima kasih. Iya. Apa namanya, semoga bisa bermanfaat juga, yang sekedar hanya berbincang gitu Pak. Iya. Tidak maksud saya menjadi siapa itu berbincang. Jadi terima kasih juga sudah mampir nih, sudah Ada ngobrol bareng ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak, ini waktunya udah mendekati jam 9:30, udah waktunya masuk. Untuk selanjutnya ya nanti kita sedang ngobrol di luar aja. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya. Iya. Sudah melakukan kegiatan coaching. Alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan coaching yang telah dilaksanakan oleh Pak Imron sebagai coach dan Pak Ujang sebagai coaching. Nah, menginjak ke acara yang ketiga, yaitu pasca percakapan Pak di sini Pak, atau pasca pelaksanaan tadi kegiatan coaching. Nah, di sini saya akan menanyakan dulu pada Pak Imron, perasaan Bapak seperti apa Pak setelah melaksanakan kegiatan coaching? Ya, berkaitan dengan perasaan tentunya saya senang ya, di samping bisa bersilaturahmi dan tentunya kita bisa bertukar informasi berkaitan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sehari-hari dalam didik anak, sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan minimal tercapai dan tentunya akan dikembangkan lebih jauh lagi seperti itu. Iya. Jadi kembali lagi ya Pak ke awal, tahap pra supervisi atau pra pelaksanaan, Bapak menyebutkan yaitu kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu menjadi meningkatkan meningkatkan pendengar yang aktif lah, iya, menjadi pendengar yang aktif terhadap aktif. coaching. Itu menurut Bapak sudah terlaksanakan atau seperti apa Pak?
Ya, untuk saat ini terlaksana dan tentunya mendapatkan reward yang sangat luar biasa karena dengan mendengar aktif tentunya kita bisa mengetahui kelemahan-kelemahan dari teman kita sewaktu di coach. Jadi mendapatkan hasil yang kita harapkan seperti itu. Alhamdulillah Pak. Nah jadi tadi tahapan yang awal yang kompetensi yang Bapak dari awal inginkan sudah melaksanakan kegiatan coaching sudah terlaksana nih Pak. Iya, Nah betul. ini yang selanjutnya Pak, kompetensi apa nih dari kan ada 3 nih, jadi yang 1 sudah tercapai. Kira-kira nanti ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Iya, berkaitan dengan kompetensi selanjutnya itu saya akan mengembangkan tentang kompetensi pertanyaan yang berbobot. Dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya kita akan mencari topik-topik baru, permasalahan-permasalahan baru yang akhirnya nanti akan didiskusikan dan mencapai kesepakatan bersama uji seperti itu. Ya, jadi tiga-tiganya ya Pak, kalau bisa nanti tiga-tiganya saya juga sebagai observer juga masih banyak belajar gitu dari kegiatan ini. Terima kasih Pak Imron, Pak Ujang juga terima kasih. Sangat bagus ya Pak Imron tadi melaksanakan kegiatan coaching sebagai coaching dan Pak Ujang juga interaktif sebagai coach ya. Jadi dari saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak baik dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam kasih. guru hebat, salam guru penggerak. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak.